warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nggih. Ngapunten nggih, Pak Sudarto, Pak Dika, Bu Yuli terlambat 10 menit. Tadi masih di perjalanan, ternyata cukup rame di jalan, Pak. Nggih, pripun kabarnya Pak Sudarto, Pak Dika, Bu Yuli? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin menyimak dari story-nya Pak Sudarto cukup banyak agenda di sekolah ya tampaknya. Nggih. Di bulan Baru Agustus. selesai HUT sekolah. Sama IP5. Oh, nggih, baik. Ini berarti sudah selesai ya Pak masa MPLS-nya? Sampun Sampun. KBM dan P5 langsung P5 untuk kelas 10 11. Oke, nggih. Nggih, ini nanti sinten mawon Bapak Ibu yang akan bergabung, apakah masih ada yang ditunggu Ya, atau kita mungkin bisa mulai sambil jalan? Ada teman yang lain yang masuk. Pak pengawas tadi sudah tak hubungi, ini belum masuk. Oke. Kemudian tak hubungi lagi. Nggih. Jadi enggak apa-apa Bapak Ibu, mungkin sambil jalan nggih. Kita mulai baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian ada Bapak Ibu Guru KP, ada Pak Dika, Bu Yuli. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tercurahkan rahmat terkait dengan kegiatan hari ini, sebagaimana sudah sempat disampaikan sebelumnya. Jadi agenda rutin ya sebenarnya itu tiap 2 bulan. Kalau PMO itu ya kita non formal ya, yang nggak dikatakan formal banget Bapak Ibu. Kita lebih banyak ngobrol bareng, diskusi. Kira-kira ada temuan apa, kemudian ada kendala apa, seperti itu. Kemudian informasi ini Bu Aprilia bergabung dalam admin. Gitu. Informasi ini juga nanti akan dalam teruskan BPGP melalui koordinator fasilitator. Jadi koordinator fasilitator itu setiap bulannya biasanya, kalau ini berarti nanti setiap 2 bulan, di akhir bulan itu akan ada sesi daring antara fasilitator kemudian dengan koordinator fasilitator. Itu misalkan hari ini apa saja yang dalam temukan, nanti akan dalam coba sampaikan, termasuk jika dirasa ada hal-hal yang membutuhkan dukungan dari sekolah kepada BPGP, nanti bisa disampaikan melalui forum PMO ini. Nah, PMO ini Bapak Ibu tidak menjadi sebuah bahan apa ya, judgement atau tidak menjadi bahan yang bisa dikatakan sebaiknya apa adanya saja, supaya nanti kita bisa membantu apa yang masih membutuhkan dukungan. Maka dari itu, monggo nanti siapapun boleh di sini menyampaikan, baik dari kepala sekolah, dari guru maupun nanti kalau sudah bergabung, mudah-mudahan nanti bisa bergabung Pak Pengawas nggih, Pak Sabaryanto nggih asmanipun. Nggih, monggo. Ini sudah bergabung juga Bu Lin, nggih. Selamat bergabung Bu Lin. Yang bahasa Perancis kok nggih, Bu Lin, seingat saya. Nggih, Pak Rohman. Nggih, baik. Nggih, monggo. Mungkin kita mulai dengan beberapa poin, tetapi nanti boleh yang di luar poin itu nggih. Nah, terkait dengan setelah kita selesai BIMTEK, apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan IHT dengan tingkat sekolah istilahnya? Monggo, mungkin saged diceritakan. Halo, Bapak Ibu, apakah suara saya bisa terdengar? Kok saya nggak bisa mendengar? Oke. Bisa Pak, bisa. Ya. Oke, siap. Monggo, bebas. Boleh dari Pak Kepala Sekolah, boleh dari Bapak Ibu Guru. Mungkin bisa diceritakan apakah sampun selesai melaksanakan IHT tingkat sekolah dan bagaimana? Mungkin saya sampaikan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar nggih? Terdengar jelas, Pak. Untuk
Kaitan dengan tindak lanjut kegiatan pelatihan dari IKP di SMA 1 Banjarnegara. Kita sudah melaksanakan kegiatan IHT sesuai dengan waktunya dan sudah dilaksanakan IHT bersama komite pembelajaran sebelum tahun ajaran baru yang kita laksanakan menjelang tahun ajaran baru. Dan kegiatan tersebut bisa dilaksanakan dengan lancar. Berikutnya untuk kegiatan pembelajaran terutama di kelas 10 dan kelas 11 yang menerapkan kurikulum merdeka sesuai dengan komunikasi bersama dengan tim. Maka untuk SMA 1 Banjarnegara pada setelah MPLS di awal tahun ajaran baru, maka kita langsung melaksanakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila bagi kelas 10 dan kelas 11. Adapun temanya sama untuk kelas 10 dan kelas 11, tema Bhinneka Tunggal Ika. Setelah kegiatan pembelajaran minggu pertama perencanaan persiapan P5, kemudian dilanjut dengan HUT sekolah ini karena dilaksanakan full selama 1 minggu, maka kegiatan P5 berhenti, fokus ke kegiatan HUT sekolah dan peringatan HUT RI yang ke-78. Kemudian selanjutnya setelah HUT sekolah, mulai minggu ini SMA 1 Banjarnegara kembali melanjutkan P5 untuk minggu yang kedua dan nanti selesai di minggu yang ketiga untuk rencana gelar karya P5 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika untuk kelas 10, kelas 11 ini nanti dari Pak Dika, Bu April atau yang lain nanti bisa menambahkan beberapa kegiatan yang terkait dengan P5. Kemudian untuk pembelajaran kelas 10-11 tentunya di dalam kegiatan IHT kita sudah membahas berbagai kegiatan perencanaan pembelajaran, baik itu untuk penyusunan KOSP, kemudian modul ajar dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu guru sudah melaksanakan penyusunan, tinggal melaksanakan kegiatan pembelajaran yang nanti akan dimulai setelah kegiatan P5 di akhir ataupun di minggu ketiga ataupun akhir bulan Agustus. Kita akan melaksanakan pembelajaran untuk kurikulum merdeka terutama untuk kelas 10 dan kelas 11. Sedangkan untuk kelas 12 otomatis ya karena tidak ada kegiatan P5 maka dilaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasa menggunakan kurikulum 2013. Itu beberapa hal yang sudah dilaksanakan di SMA 1 Banjarnegara. Mungkin nanti dari teman-teman bisa menambahkan atau mungkin dari Bapak pengawas. Oke, selamat datang Pak pengawas. Rianto ini sudah bergabung, tadi barusan ada kegiatan, ini sudah selesai mungkin lagi perjalanan ya, di perjalanan. Mekatan Mas, mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Sementara nanti monggo nanti dari teman-teman bisa menambahkan dari kurikulum atau dari Pak Dika, Bu Lin atau Bu Yuli atau Pak Sabar bisa menambahkan informasi terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan di SMA 1 Banjarnegara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih pemaparannya dari Pak Sudarto. Nggih, nanti banyak yang akan coba kita tanya jawab. Nggih. Selamat bergabung Bapak pengawas Pak Sabarianto. Nggih, salam kenal Bapak. Matur nuwun, ngapunten. Terlambat niki ngapunten. Oh, enggak apa-apa Pak, santai kok ini. Santai enggak apa-apa Pak. Jadi PMO ini memang 2 bulan sekali dan kita kemas dalam bentuk non formal saja, ngobrol, diskusi, enggak apa-apa Pak. Ini pertemuan pertama nggih Pak, nggih tampaknya. Nggih, Pak, siap. Nggih. Sehat-sehat nggih Pak Sabar? Alhamdulillah sehat, ngapunten
baru ada Nggih. kegiatan tadi dengan kejaksaan. Nggih, Pak. Wah, luar biasa. Nggih. Biasanya Pak Pengawas juga memang, luar biasa sibuk yang di angkatan 10 itu juga. Iya. Sambil ya nggak apa-apa Pak, santai mawon. Nggih. Nggih, ngapunten. Nggih. Mungkin sebelum nanti ditambahkan dari Pak Dika, dari Bapak Ibu, nggih, berarti beberapa poin terkait dengan project, kalau boleh tahu menggunakan jadwal blok nggih, atau jadwal harian atau blok mingguan ngoten? Blok, jadwalnya blok. Blok harian nggih Pak nggih berarti niki? Iya, blok. Oke. Oke, tadi berarti kalau boleh dalam ulangi tadi kan temanya Bhinneka Tunggal Ika nggih yang sudah terlaksana. Kemudian juga satu lagi napa Pak tadi temanya Pak? Temanya sama, Bhinneka Tunggal Ika untuk kelas 10 dan Oh sama. kelas 11. Oke, kelas 10 11 yang sudah terlaksana berarti adalah yang proyek bertema Bhinneka Tunggal Ika nggih. Iya. Oke. Mungkin saged diberikan gambarannya, aktivitasnya seperti apa, kemudian upaya untuk menilai kira-kira internalisasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam proyek itu dalam bentuk nopo kira-kira mungkin. Boleh siapa saja boleh Pak. Iya, Pak Dika, monggo Pak Dika untuk ditambahkan. Bersebelah nih ruangnya tampaknya. Masih termute Pak Dika. Oke. Berjauhan ini sebetulnya ruangnya. Oh, berjauhan. Pojok wetan kali, pojok kilen. Ya. Jadi sedikit menambahkan juga tadi untuk yang pertama, setelah latihan PKP, kami di sekolah sudah menyelenggarakan IHT itu dari tanggal 6 sampai 16 Juli. 10 hari ya Pak. Mboten. Kan 6 hari. Dijadwalkan 6 hari kan ada hari Sabtu Minggu, Sabtu Minggunya itu. Nggih, leres. 6 Juli nggih. Juli atau Juni, Pak? Juli. Juli nggih, 6 Juli niki dalam sehingga kita mengambil opsi yang melaksanakannya secara luring full. Oke. Dilaksanakan selama 6 hari, dari hari Kamis selesai hari Kamis lagi. Itu dari tanggal 6 sampai 16 Juli. Ya, terus kan terus Seninnya masuk nggih. 16 atau berapa ya, Bu? 13, sorry. 16 sampai 13 Juli. 6 hari. Hanya 10 hari Pak Raman itu nggih. 16 sampai 13 Juli. Alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai dengan panduan dari BPGP dengan narasumber peserta pelatihan komite sekolah pembelajaran dari Pak Darto, saya Bulin dan juga Pak Sabar juga mengisi 1 hari untuk kegiatan IHT-nya. Nah, kegiatan tersebut ya secara umum berjalan dengan lancar sesuai dengan juknis materi yang kami sampaikan juga sesuai dengan yang ada dari panduan dan mungkin laporannya juga sudah selesai nggih Pak Darto nggih? Untuk pelaporannya. Nggih. Pelaporan pelaksanaan IHT juga sudah selesai melalui tim PKB Bapak Kepala Sekolah. Insyaallah sudah selesai dan langsung kami mencoba mengimplementasikan di Bapak Ibu guru terutama tentang bagaimana praktek menyusun perencanaan pembelajaran dan asesmen. Kami juga meminta ada tagihan di setiap kegiatan IHT hampir sama seperti kita mengikuti pelatihan PSP. Ada Bapak Ibu guru mencoba menyusun menganalisis capaian pembelajaran, menyusun tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran sampai menyusun modul ajar dan juga asesmen. Walaupun secara umum ya karena hal baru sudah ada contoh-contoh sehingga ya secara umum masih banyak lebih ke memodifikasi yang sudah ada, tidak murni menyusun sendiri begitulah. Karena waktu juga kalau cuma 5 hari Bapak Ibu guru ternyata sama seperti murid-murid. Ya, kalau ada tugas banyak harus dikumpulkan segera, ternyata berat juga. Nah, kadang kita memaksa murid mengumpulkan tugas Bapak Ibu ternyata sama saja. Jadi buat kita juga belajar mulai menerapkan kurikulum merdeka lah ini juga kita juga berat. Maka terhadap
murid-murid juga kita nggak boleh menentukan waktu pengumpulan tugas, tapi harus disepakati misalnya seperti itu. Sudah mulai diterapkan dan untuk pelaksanaan tahun ajaran baru tadi sudah disampaikan Pak Darto bahwa di awal pelajaran baru 2023-24 ini untuk kelas 12-nya masih K13 sehingga langsung KBM seperti biasa. Untuk kelas 10-11-nya langsung melaksanakan P5 secara bersama dengan metode blok. Jadi 3 minggu di awal. Oh, Oke, oke. 3 minggu di awal, bukan setiap hari reguler ambil 2 jam atau di akhir pekan 1 hari, tapi full. Iya, Pak. Sehingga untuk kelas 10-11 belum KBM sampai saat ini masih kurang 1 minggu lagi untuk melaksanakan P5 dengan topik tadi sudah disampaikan Pak Bhinneka Darto, Tunggal Ika nggih. yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Temanya Bhinneka Tunggal Ika dengan judulnya bersama tidak harus sama. Bersama tidak harus sama. Dan ini juga sudah hasil penyusunan bersama-sama dari Komisi P5 sesuai dengan hasil latihan kemarin, melihat kesiapan sekolah, terus profil pelajar apa yang mau ditanamkan ke para murid-murid, peserta didik, ke siswa, sehingga kami berhasil oleh tim menyusun modul P5 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika, judulnya bersama tak harus sama, bersatu untuk Indonesia. Sedangkan kegiatan intinya peserta didik bisa mengenal, mempromosikan budaya perdamaian dan anti kekerasan, belajar membangun dialog tentang keberagaman serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya begitu. Nah, untuk kegiatannya kan selama 3 minggu ini untuk kegiatannya secara singkat di P5 Bhinneka Tunggal Ika ini bahwa ada beberapa permasalahan yang muncul dan ditemui di kalangan anak muda pada umumnya, murid-murid, seperti menurunnya rasa kebanggaan terhadap budaya, merebaknya krisis identitas berkaitan dengan budaya, sehingga pemilihan tema Bhinneka Tunggal Ika ini diharapkan bisa memberikan pembelajaran kepada murid-murid untuk mencegah terutama sikap intoleransi yang sekarang sedang banyak dibahas di mana-mana lah, supaya lebih memiliki rasa toleransi budaya, pemahaman budaya, serta mencegah sikap-sikap yang mengarah pada diskriminasi dan perpecahan. Maka proyek ini dikembangkan mengutamakan keberpihakan pada murid-murid, ya, dengan berusaha melaksanakan proyek ini dengan kegiatan yang menyenangkan, ya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Selama 3 minggu ini nanti diharapkan murid-murid memiliki karakter yang diharapkan, yaitu ada 3 profil pelajaran Pancasila yang ingin kita kembangkan, mengenal dan mempromosikan budaya, perdamaian dan anti kekerasan, belajar membangun dialog dengan penuh hormat tentang keberagaman serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Selain itu juga perspektif berbagai agama sesuai dengan sub elemen-elemen yang ada di profil pelajar Pancasila yang kemarin pada waktu pelatihan PSP disampaikan dari Pak Rohman. Untuk dimensinya 3 yang kita ambil untuk tema Bhinneka Tunggal Ika ini, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, dan kreatif. Dari 6 dimensi itu untuk proyek tema Bhinneka Tunggal Ika kali ini kita mengambil 3 dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, dan kreatif. Kemudian untuk penilaiannya, rubrik penilaiannya di fase ini dimensi beriman dan bertakwa, ya kita mengambil yang sudah ada di
pedoman pelaksanaan P5 untuk yang berkembang sesuai harapan, sub elemen akhlak kepada manusia misalnya diukur ketika siswa dapat mengidentifikasi hal-hal yang menjadi permasalahan bersama, namun belum bisa memberikan solusi. Nanti kalau yang sudah sangat berkembang sudah bisa memberikan solusi. Terus nanti yang dinilainya nanti setiap hari murid-murid itu ada kegiatan, atau mungkin nanti bisa kami sampaikan juga bentuk modulnya sekalian, ada rincian kegiatan, jadwalnya, segala macam, sehingga apa poin-poin nanti yang akan dinilai juga di situ sudah ada, dan semoga mendekati yang sudah sesuai atau bahkan mungkin sudah sesuai dengan yang diharapkan tentang pelaksanaan P5 ini. Mungkin seperti itu dulu dari saya, Pak Rahman. Mungkin dari Bu April ini maka kurikulumnya bisa menambahkan yang lebih detail juga bisa. Mungkin sebelum ditambahkan dari Bu April, berarti apakah sekolah juga membuat pedoman istilahnya bagi guru yang mendampingi proyek untuk penilaian? Jadi misalkan pada saat proses pelaksanaan proyek tersebut, misalkan nilai-nilai kerjasamanya dinilai seperti apa, kemudian juga kegotong royongan, misalkan seperti itu, kemudian juga kreativitas atau kemandirian itu, apakah sekolah memiliki mekanisme atau mungkin instrumen untuk menilai tersebut? Ada Pak Rahman. Jadi di setiap kelas itu ada satu pendamping utama, yaitu wali kelas yang setiap hari mendampingi kegiatan murid-murid. Juga ada pendamping tambahan atau pendamping piket namanya begitu. Sehingga nanti berdua itu berkolaborasi, mengamati, membawa lembar observasi yang sudah disediakan oleh tim ya, untuk menilai dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin dikembangkan. Jadi sudah dibekali dengan lembar observasi seperti itu. Monggo mungkin tadi Bu April nggih. Di Waka Kurikulum. Assalamualaikum Bu April. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Pak, suara saya itu merdu sekali. Sedang agak flu. Ya malah jas Bu. Jadi ngebas gimana gitu. Monggo Bu. Santai kok Bu, ini santai aja. Monggo. Terkait dengan untuk asesmennya ataupun penilaian, memang kami menyediakan buku jurnal. Ini buku jurnalnya untuk jurnal pendamping ya. Jadi memang ada buku jurnal yang kami sediakan khusus untuk pendampingnya. Di dalamnya ada rincian untuk kegiatan per hari, bahkan itu per jam pelajarannya sudah kami siapkan. Kemudian juga untuk materi ataupun juga bahkan sampai misalnya nanti ada ice breaking seperti itu juga sudah disiapkan. Kemudian untuk asesmennya sendiri rubriknya sudah ada, sehingga pada saat kegiatan tertentu atau aktivitas tertentu itu sudah bisa kita lihat, entah itu melalui observasi ataupun melalui unjuk kerja ataupun nanti ketika ada produk dari kegiatan itu yang dilaksanakan. Masing-masing memiliki rubrik sendiri-sendiri, dan kami pun dari pelaksanaan P5 ini setiap hari ada general stadium, sehingga ketika sebelum general stadium itu ada meeting dulu, briefing untuk semua pendamping, itu juga dari tim KP dan juga dari tim kurikulum, kemudian diikuti dengan general stadium. Untuk general stadium ini kami memberikan penyampaian materi agar siswa juga tahu setiap langkah-langkah itu juga ada penjelasannya, sehingga tidak hanya guru ataupun pendamping itu yang tahu tetapi siswa hanya melaksanakan saja kayak gitu, tidak, tetapi berharap bersama-sama juga bisa belajar dari awal hingga sampai akhirnya nanti mereka bisa melalui tahap-tahap pelaksanaan P5. Mengenai produk, kami memang di setiap aktivitas itu belum tentu dalam satu aktivitas harus ada produknya, tetapi bisa jadi ada beberapa aktivitas yang hanya satu produk saja. Itu pun juga kalau misalnya produknya gagal atau tidak sesuai, itu pun kami masih ada proses, sehingga pada minggu pertama bisa jadi mungkin ketika penilaian elemen itu anak masih hanya pada baru berkembang saja, tetapi pada minggu kedua mereka sudah bisa mulai berkembang lebih lagi
lagi, sehingga diharapkan pada minggu terakhir P5 karakter yang dari sub-elemen profil pelajar Pancasila yang diinginkan sudah bisa muncul. Pada akhir pelaksanaan P5 memang dijadwalkan ada pameran atau gelar karya. Hanya saja karena kita juga sedang membahas mengenai keberagaman, ini sudah kami kelompokkan untuk siswa-siswa itu berkelompok sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka. Sehingga memang dibebaskan untuk nanti pada saat gelar karya, bagaimana cara mereka menuangkan pemahaman keberagaman mereka, baik itu dalam bentuk poster, ataukah dalam bentuk tarian, ataukah dalam bentuk apapun, itu sudah disesuaikan dengan minat bakat mereka sendiri. Sehingga tidak ada ketentuan satu kata saja dari sekolah seperti itu, tidak ada, tetapi membiarkan siswa-siswa untuk mengeksplor sendiri, mereka menemukan masalah apa di sekitar mereka, kemudian mereka mencari juga bersama bagaimana solusinya, kemudian bagaimana mereka bisa ke depannya bisa menerapkan solusi yang mereka temukan itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memang diharapkan tidak hanya sekedar teori ataupun hanya di awang-awang saja, tetapi bisa langsung kepada aplikasinya. Demikian untuk P5 kami. Terima kasih Bu April. Luar biasa ya yang sudah dilakukan, bahkan ada tadi istilahnya general stadium ya. Semacam briefing di awal ya untuk penyamaan persepsi ngoten. Nggih, kalau untuk pendamping ada briefing di awal, setelah itu diikuti general stadium untuk semua siswa. Oke, luar biasa. Ini berarti baru kali ini saya menemukan ada general stadium, karena di pendampingan sebelumnya belum mengadopsi yang seperti itu. Biasanya proses penyampaian itu kalau di angkatan sebelumnya itu pada saat katakanlah IHT atau rapat khusus untuk membahas proyek. Nah, kalau ini berarti ada hal yang berbeda, tapi dalam hal yang positif, nggih. Berarti ada penyamaan persepsi yang di luar dari pada saat perencanaan proyek itu, nggih, Bu? Nggih. Oke, dan mungkin juga beberapa tanggapan tadi, memang Bu tidak ditekankan pada produk, karena proyek ini kan kalau kita melihat pada struktur kurikulum itu difokuskan untuk menginternalisasi nilai-nilai ya, kayak gotong royong, kreatif, mandiri gitu. Jadi memang penekanannya tidak pada misalkan kalau kita mau mengukur keberhasilan dari suatu proyek bukan dari bagus atau sempurnanya suatu produk yang mereka buat. Itu hanya sebagai sebuah pelengkap. Tetapi adalah apakah siswa tersebut ketika sudah selesai melaksanakan proyek memiliki jiwa misalkan untuk bekerja sama. Kalau misalkan yang mau diukur adalah bekerja sama. Kalau ini tadi disampaikan temanya adalah bersama meskipun tidak sama. Apa tadi, guys? Mohon maaf kalau keliru. Bersama tak harus sama, bersama tak harus sama. Indonesia. Berarti indikator keberhasilan itu adalah ketika misalkan siswa itu dengan mungkin rekannya yang berbeda, katakan berbeda daerah atau mungkin berbeda jenis kelamin, itu mereka masih tetap saling menghargai, tidak mendiskriminasi atau tidak bullying lah istilah gitu. Kalau katakanlah proyeknya mereka membuat produk bagus, tetapi dia masih melakukan bullying kepada teman, artinya ada yang masih belum terinternalisasi dalam proyek tersebut itu. Jadi untuk produk memang tidak harus ada, Ibu. Jadi tetapi itu boleh ada, tetapi tidak harus produk itu menjadi tolok ukur keberhasilan dari suatu proyek. Karena kan ada 3 intervensinya itu. Kalau intrakurikuler untuk pemahaman aspek kognitif materi. Kalau untuk yang bakat minat sebenarnya lebih kepada misalkan ekstrakurikuler kayak PMR, pramuka atau olahraga gitu atau kayak voli, sepak bola itu. Nah, sedangkan untuk proyek ini kan disebutnya kokurikuler. Untuk nilai-nilainya supaya anak-anak itu benar-benar bisa mendapat atau terinternalisasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila, misalkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalkan ini yang menjadi temuan di angkatan sebelumnya. Pada saat gelar karya, nah yang putri itu saking hebohnya dandannya itu ketika memasuki waktu sholat kebetulan muslim, mereka memilih untuk tidak sholat jamaah atau tidak sholat. Kenapa ditanya?
saya khawatir make up-nya luntur, Pak. Wah, itu berarti, nilai apa ya, belum terinternalisasi yang untuk nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekalipun itu mungkin tariannya sangat bagus, tetapi ketika mereka lupa terhadap nilai-nilai dari project itu, ya bisa kita katakan bahwa, anak-anak ini belum berhasil untuk, menginternalisasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila, gitu. Demikian juga misalkan untuk proyek yang kewirausahaan, kalau yang di tahun sebelumnya itu, tapi ini di SD kebetulan yang kewirausahaan. Sekolah membuat, kayak lukisan gitu loh, Bu, nggih. Nah, kemudian dibawa pulang. Nah, orang tuanya ini dong panas gitu ya, panas artinya, wah mereka nggak mau kalah ya dengan teman-temannya, temannya bagus, anak saya juga harus bagus. Padahal kan ada aspek kemandirian yang harapannya itu yang dinilai, kecuali kalau memang ada aspek kerjasama yang mau ditonjolkan antara kerjasama siswa dengan orang tua. Kebetulan yang itu diambil, aktivitasnya itu melukis atau siswa itu intinya membentuk lukisan berdasarkan imajinasi mereka gitu loh, atau terkait dengan kearifan lokal yang di daerah, tapi ternyata dibantu orang tua. Nah, itu juga berarti kan belum masuk gitu terkait dengan nilai-nilainya gitu. Jadi nggak apa-apa, Bu, memang targetnya tidak harus ada sebuah produk, tapi produk itu boleh saja ada jika itu dirasa bisa memboost atau apa ya istilahnya, menaikkan nilai-nilai dari siswa itu. Ya, misalkan tadi disampaikan ada poster yang share di media sosial itu kan sebagai bentuk campaign ya, bahwa siswa-siswa itu sudah paham terkait ini. Nah, tinggal nanti melihat implementasinya mereka bagaimana gitu. Oke, itu Bu mungkin kalau tanggapan dari saya terkait dengan proyek, tapi apa namanya, tanggapan dari saya tadi sebenarnya lebih kepada bahwa tidak harus ada produknya. Kalau memang dirasa tidak perlu atau tidak dipaksakan, tapi jika dirasa perlu, monggo silahkan, enggak apa-apa. Mungkin dari Bapak Ibu silahkan. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Berarti rencananya nanti setelah HUT sekolah, ini berarti ke sekolah ke berapa Bapak Ibu HUT sekolahnya? Ke 62. 62. Oh, 62. Sudah dilaksanakan minggu Wah, kemarin. oke. Berarti selisih tipis nggih dengan HUT RI nggih, 62 dengan 78 ya kalau nggak salah. Oh, ini salah satu sekolah yang tertua nggih mungkin di Banjarnegara. Banjar, Oh, nggih. oke. Wah, kemudian sekarang berarti berlanjut kembali nggih proyeknya? Nggih, minggu ini sudah dilaksanakan kembali, Mas, untuk Oke, minggu ini sudah dilaksanakan kembali. Nah, nanti berarti setelah proyeknya selesai, kemudian ke mata pelajaran ngoten nggih, Pak nggih? nggih. Oke, baik. Sudah ada gambaran yang jauh lebih jelas. Oke, monggo, mungkin adakah tambahan terkait dengan proyek P5? Ada kendala mungkin? Kendala dari Bapak Ibu atau tidak? Mungkin Bolin atau Pak Hadi, Bu Yuli, monggo bisa nambahkan. Monggo, silakan. Kalau ada kendala, jangan ragu-ragu menyampaikan Bapak Ibu, nanti dalam bantu menyampaikan kepada BPGP jika masalahnya membutuhkan dukungan. Monggo, Bulin. Kalau Pak Hadi niki beliau dari Mapel nopo kalau boleh tahu? Baru ketemu sekarang ya berarti dengan Pak Hadi. Biologi, oke. Bu Yuli niki dari Fisika, oke. Monggo. Nggih, Pak Hadi silakan, Pak. Nggih, mohon maaf Bapak. Dari atur. Oh, siap. Enggak apa-apa, Pak. Santai kok. Nggih. Sesuai arahan Bapak Kepala Sekolah dan dari Ibu Kurikulum, dari Pak Dika selaku KP dan kawan-kawan yang ada di KP, Pak. Sedikit mungkin ini bagian dari gendu-gendu rasa, Pak. Kenapa nih Pak gendu-gendu rasa, Pak? Rasan-rasan untuk kebaikan dalam siap. perbaikan di lapangan, Bapak. Nggih. Kami kebetulan tahun kedua dalam rangka melaksanakan proyek
ini proyek yang pertama di tahun ini, Bapak. Kebetulan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kurikulum maupun Bapak Dika Dermawan, mulai dari persiapan awal sampai tadi rundown selama tiga minggu kurang lebih ke depan untuk sampai ke persiapan gelar karya. Kami merasakan kami sebagai tim pendamping itu merasakan memang butuh energi yang luar biasa, Bapak. Karena kalau tahun pertama kemarin kita menyesuaikan selama pelaksanaan karena memakai atau menggunakan sistem blok. Tahun pertama kita gonta-ganti sesuai dengan jam mapel, Bapak Ibu. Kalau ini kemarin minggu pertama kita menggunakan pendampingan penuh mulai jam 1 sampai jam 10 itu dengan guru yang sama. Nah, ini memang membutuhkan semangat, loyalitas dan dedikasi penuh dalam setiap harinya. Jadi mulai jam 7 katakanlah sampai jam 15 itu kita full bersama anak-anak. Nah, mungkin ngapunten walaupun dalam pelaksanaan di lapangannya kita juga ada fleksibilitas dalam artian mungkin butuh waktu istirahat selain ada jam istirahat, Bapak. Jadi memang memang butuh tenaga yang full memang untuk ini. Nah, di sini Bapak jadi membutuhkan pemahaman bersama. Bayangkan kita kelas 10, kelas 11, berarti katakanlah satu angkatan 10 kelas, berarti ada 20 kelas. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau ada satu atau dua kelas yang kosong atau katakanlah ada kepentingan tugas di luar atau kepentingan tertentu, ini juga membutuhkan tenaga ekstra yang sama supaya kegiatan berlangsung sesuai dengan rundown yang sudah direncanakan, mulai dari diantisipasi oleh Ibu Kurikulum maupun tim Komisi P5, mulai dari pagi briefing, kemudian setiap paginya itu Bapak, kemudian pembagian LK tiap harinya, kemudian stadium generalnya itu alhamdulillah sampai minggu kedua juga berlangsung. Cuma itu tadi Bapak, kami yang ada di lapangan memang luar biasa ini padatnya, full membutuhkan tenaga ekstra. Nah, apakah memang seperti itu Bapak? Maksud saya seperti dalam pelaksanaan P5 memang harus seperti itu. Mungkin itu yang dari saya. Mohon maaf, mungkin bisa ada ide-ide yang lain barangkali. Matur suwun. Nggih, matur nuwun Pak Hadi. Nggih, istilahnya gendur-gendur rasa nggih, rasan-rasan itu dalam bahasa apa ini? Ini saya aslinya Jawa Timur Pak, jadi banyak istilah-istilah yang roaming. Nggih. Nggih, baik Pak. Jadi sebenarnya terkait dengan pemilihan jadwal itu difleksibelkan ke mana yang terbaik menurut sekolah. Sebagai contoh, di angkatan 2 kemarin ada yang menggunakan jadwal yang sama persis dengan yang dipakai di SMN 1 Banjarnegara, itu di SMA Muhammadiyah 2 Gemolong. Nah, kemudian setelah jalan 1 semester, dirasa ternyata dengan pemilihan dan model seperti itu cukup banyak membuat siswa itu jenuh gitu ya. Istilahnya ternyata kalau ada yang sekolah lain itu menggunakan jadwal seperti ini cocok. Tapi ada sekolah lain yang di swasta yang saya tidak tahu apakah ada kaitan antara negeri dan swasta, tapi kebetulan yang saya jumpai yang di swasta ini ternyata siswa mengalami kejenuhan dan Bapak Ibu guru juga luar biasa capek, sehingga di semester depannya menggunakan model jadwal yang berbeda, yaitu kayak selang-seling Pak, apa ya istilahnya. Jadi terkait dengan apakah harus seperti itu, sebenarnya dikembalikan lagi Pak, apakah dari sekolah merasa jadwal yang sudah dirancang itu efektif dan bisa atau mampu dilaksanakan. Kalau dirasa itu tidak sesuai, monggo nggak apa-apa, ada fleksibilitas untuk istilahnya menyesuaikan sesuai dengan karakteristik Bapak Ibu guru. Misalkan ya Bapak Ibu guru kalau jam-jam misalkan dibikin full seperti itu akan muncul kebosanan. Ini hanya misal ya. Maka mau dibikin jadwal campuran, misalkan setengah hari, kalau tadi sampaikan
dalam satu hari itu ada 8 jam, mungkin 4 jamnya itu untuk project, 4 jamnya mapel, ya monggo nggak apa-apa. Itu misalkan dengan pertimbangan supaya tidak terlalu capek, tapi juga ada temuan kalau menggunakan jadwal yang mix itu terkait dengan manajemen waktu. Kalau yang saya jumpai di angkatan 2, biasanya manajemen waktu ketika transisi dari kelas ke luar kelas. Biasanya kan kalau project identik dengan kegiatan yang di luar kelas, meskipun boleh juga di kelas. Nah itu biasanya ada kendala di pengelolaan waktu gitu. Nah monggo mungkin bisa dirundingkan, apakah kira-kira dengan model yang seperti ini itu mungkin hanya di penyesuaian saja karena memang masih baru, atau kedepannya kayaknya perlu diubah. Tapi ini baru awal ya, sudah terasa capek, mungkin apakah baru penyesuaian ya Pak Adi? Atau mungkin kalau nanti selama berjalannya 1 semester lah katakanlah itu, dirasa butuh evaluasi dan mungkin mau mengubah jadwal atas kesepakatan bersama juga enggak apa-apa. Pada prinsipnya boleh-boleh saja Pak, kalau misalkan disesuaikan dengan sekolah, tidak dengan misalkan polanya pagi harus ada stadium general, mungkin stadium general itu dijadikan satu dengan aktivitas kombel, komunitas belajar. Di situ juga monggo, sehingga nanti ketika jadwalnya untuk project, ya fokusnya adalah pada project saja. Stadium general ini sudah dilakukan di awal, tidak harus setiap hari, misalkan seperti itu. Monggo mungkin Bapak Ibu ada tanggapan? Atau mungkin ada yang masih kurang pas dalam penyampaian? Monggo, monggo Pak Adi. Nggih. Sebetulnya plus minus Bapak. Kalau Oke. kalau tadi tahun kemarin disampaikan kalau bergonta-ganti itu napa nggih, target atau dari dimensi yang kita harapkan itu menimbulkan kejenuhan dan napa nggih, ketidakjelasan target kita. Tapi dengan yang kedua ini, tahun kedua ini kami lakukan dengan pendampingan utuh mulai jam pertama sampai jam terakhir itu terkontrol Bapak. Jadi rundown jadwal hariannya itu benar-benar alhamdulillah tercapai. Cuma ya itu memang membutuhkan energi yang sangat luar biasa. Ya jam pertama sampai jam terakhir, sampai jam ke-10. Jadi bisa dibayangkan luar biasa. Cuma saya mengapresiasi nih rekan-rekan untuk tetap semangat sampai minggu kedua. Ini besok kalau minggu depan ini berarti persiapan gelar karya kalau anak memilih atau menghasilkan produk. Hari ini misalkan Bapak boleh sedikit kami dari tim pendamping kalau boleh bercerita hari ini tentang Bhinneka Tunggal Ika itu yang dari tadi sudah disampaikan oleh Pak Dika dan Bu April, membuat atau sesuai dengan tes diagnostik anak-anak yang kita bagi menjadi kelompok-kelompok. Kemudian kemarin dari Stadion General kita menyepakati ada 3 tema utama sesuai dengan bakat anak-anak kita yang hari ini diwujudkan dalam bentuk proposal kegiatan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Yang hari ini kami tim yang review dari produk anak-anak yang dalam tanda kutip untuk yang dilakukan oleh anak itu kami review Pak. Ini membutuhkan kurang lebih 2 hari dan itu benar-benar full kawan-kawan yang mendapatkan untuk review sebagai katakanlah sebagai konsultan dari proposal KTI mereka. Bayangkan satu kelas ada 5 kelompok, berarti ada 20 kali 5 proposal Bapak yang harus kami selesaikan 2 hari. Dan itu nanti sebagai dasar pemikiran anak-anak untuk menghasilkan produk untuk kami diskusikan di minggu depan. Nah itu ternyata luar biasa Bapak. Artinya plus minus yang kami rasakan hari ini memang efektif untuk mencapai sasaran tujuan, tetapi memang menguras tenaga Bapak. Kami hanya mau menyampaikan seperti itu. Matur nuwun. Terima kasih Pak Adi. Oke, berarti kalau bisa diambil garis merahnya, kan kalau project ini ada produknya, berarti ini sinkron dengan katakanlah ekskul, biasanya kan kalau ada penulisan karya tulis ilmiah itu, dan memang kalau seingat saya dulu pada saat BIMTEK PKP
Pak Kepala Sekolah sempat ngendikan bahwa profil sekolah yang ingin dicapai adalah sekolah yang unggul, nggih. Artinya ini menjadi salah satu bagian dari mencapai proses ke situ, nggih. Unggul mungkin nanti untuk produknya ini akan dilombakan, nggih. Seperti itu mungkin. Oh nggih, Ya. pangapunten izin untuk menanggapi. Oh nggih, monggo. Oh nggih, ini karena terkait dengan keberagaman sebenarnya untuk siswa-siswa itu banyak yang meneliti, maksudnya penelitiannya adalah penelitian sosial, bukan penelitian yang ilmu pengetahuan alam seperti itu memang. Kami berharap ini memang bisa mendorong siswa-siswa untuk tertarik untuk menjadi peneliti, karena Oke. memang pada saat kami beberapa kali mengikuti opsi atau olimpiade penelitian dan sains itu kebanyakan adalah mengangkat lebih kepada ke IPA. Nggih. Jadi kami berharapnya ini juga memang nantinya diarahkan untuk menyemangati sampai kepada penelitian sosial. Nah, Oke. nantinya memang akan ada beberapa yang dipilih, ini memang pangapunten, setiap kali kami P5 memang kami tidak pernah berhenti hanya melaksanakan P5 saja, Nggih, seperti nggih. itu tidak. Kami berharapnya nanti kan setelah P5 itu sampai ke depan itu masih ada penerapan-penerapan lainnya. Dan ini memang kami sinkronkan dengan untuk menumbuhkan penelitian sosial, nggih, biar tidak hanya terpaku kepada alam saja, tetapi kita jadi terbiasa untuk menelaah apa saja yang terjadi permasalahan di sekitar kita juga. Nggih, memang kami berharapnya nanti akan ada beberapa, memang kami niatnya ada beberapa yang akan kami pilih dan itu juga nantinya akan diikutkan dalam kami ikutkan dalam olimpiade penelitian. Kalau Oh. sebelumnya mengenai contohnya nih Pak, pangapunten, tahun kemarin kami pernah mengangkat P5 kearifan lokal, itu memang juga mengangkat benar-benar tema yang Banjar banget, kayak gitu nggih, hashtag-nya adalah Banjar banget memang. Itu kami mengangkatnya dalam kemudian produknya memang salah satunya adalah film video itu dokumenter, ya kemudian itu juga kami serahkan kepada Pemkab melalui Dinas Kominfo dan juga Dinas Pariwisata, kami serahkan kepada pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk juga sekaligus memperkenalkan Banjarnegara dan itu pun juga kami masukkan ke dalam lomba film juga. Wah, Nggih, luar jadi biasa. memang setiap kali ada kegiatan P5 kami siapkan ada tindak lanjut berikutnya. Untuk tahun kemarin juga kami sudah melaksanakan P5 kewirausahaan dan itu juga penerapan langsungnya adalah pada saat semester ini ada nggih anak-anak kan untuk kami ingin menciptakan wirausaha, jadi tidak fokus pada produknya sehingga kami juga ada kafe literasi dan setiap minggu itu kami memberikan kesempatan kepada siswa untuk berwirausaha di kafe literasi dan juga masih membuka open order dan lain-lain di rumah dan itu pun juga kami memang mendorong untuk benar-benar menerapkan profil pelajar Pancasilanya juga di situ. Kreatifnya dapat nggih, Bu, nggih. Kan Nggih, nggih, dimensinya ada yang nggih, mohon maaf kok, dimensi apa nih, nggih, profilnya jadi berarti dia dari segi kreatif, nggih. Terutama nggih, tadi yang ada kaitannya dengan karya tulis ilmiah, itu menurut saya hal yang sangat bagus, Bu, karena jika sekolah sudah sampai memikirkan membangun minat peneliti, berarti kan itu karir masa depan mereka, gitu. Misalkan nggih, mereka setelah lulus ingin lanjut ke perguruan tinggi. Nah, kalau tidak salah memang disampaikan gitu, pada saat BIMTEK itu rata-rata alumni lanjut ke perguruan tinggi gitu, kebanyakan mayoritas. Kalau tidak salah, bahkan banyak yang ke perguruan tinggi negeri terkemuka, misalkan di nggih, UGM, di UI, UNER gitu. Nah, nggih, nggak apa-apa Bu, memang apa ya istilahnya, kalau ya memang di satu sisi penekanan dari apa ya, dari kurikulum itu untuk proyek supaya tidak fokus pada produk. Tetapi juga ini kan sebenarnya tidak fokus pada produk ya. Karena kan kalau anak-anak diminta untuk menumbuhkan minat itu dengan penugasan penelitian sosial, artinya kan dia harus tumbuh jiwa kemandirian gitu. Pada saat mereka mengambil data, katakanlah seperti itu, wawancara, bahkan kalaupun itu dibuat kelompok, berarti kan ada unsur di situ, ada kerjasama antara Ya. atau kolaborasi antara satu siswa dengan siswa yang lain. Dan di angkatan 2 sebelumnya juga ada yang videonya itu dilombakan pada gelar karya di
BBGP Jateng kalau nggak salah, dia itu mendapat juara 2. Jadi yang sudah dilakukan ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, Bu, sebenarnya. Terutama dari segi video tadi. Berarti kan sekolah sudah melakukan digitalisasi, ya katakanlah digitalisasi sekolah ya, melalui dokumentasi yang disediakan dengan baik, dengan dengan berkualitas, sampai bahkan tadi dikatakan diberikan kepada Pemkab Kabupaten Banjarnegara ya. Dan itu mungkin juga bisa untuk memperkuat profil digital sekolah, baik itu katakanlah kalau sekolah punya YouTube atau di websitenya, itu bisa menjadi salah satu keunggulan sebenarnya. Nanti kalau ada kejuaraan itu dilombakan saja, Bu. Jadi kalau di sekolah itu dokumentasinya teratur, rapi gitu nggih. Kemudian ada tim editing yang siap sedia untuk katakanlah mengedit sesuai dengan yang diharapkan sekolah. Nanti kalau ada kejuaraan itu diikutkan saja. Ini yang tahun ini itu ada STEM, kalau nggak salah pembelajaran atau proyek berbasis STEM. Nah, di angkatan yang sebelumnya itu ada yang proyeknya dianalisis secara STEM kemudian diikut lombakan itu. Tapi saya belum tahu apakah lolos atau tidak karena masih berproses di sekolah yang sebelumnya. Menurut saya itu perlu digaungkan terus, Bu. Silakan kalau ada kendala saged disampaikan mungkin terkait dengan itu. Oh, nggih. Terima kasih, Pak. Ini sebenarnya kalau untuk yang tahun ini itu memang malah benar-benar kerjasama sangat baik antara komite pembelajaran yang Komisi P5 ini, Pak Hadi dan Bulin. Apalagi ini Bulin juga termasuk untuk ketua tim literasi nih, Pak. Jadi semua memang dokumentasi itu kami jadikan satu rumah saja bersama dengan tim literasi. Di dalamnya juga ada Pak Hadi juga ini. Pak Hadi pokoknya keren kemana-mana, masuk kemana-mana. Multi talent. Dengan Bulin, nggih niki. Pokoknya nggih. Terus kalau untuk kendala memang pada tahun pertama kami kendalanya adalah untuk menyamakan misi itu memang butuh waktu. Dalam artian memang ada yang sudah paham dan melaksanakan tugas, tetapi ada juga yang mendoakan mungkin nggih Pak, karena melihat dari jauh saja ngaten. Oh iya. Tapi untuk nggih, untuk tahun kedua ini juga memang masih ada beberapa teman-teman kami yang sepertinya masih belum belum terlalu penuh full dalam ikut terlibat, tetapi kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, pada tahun ini pelaksanaannya sudah jauh lebih terkendali lagi, apalagi sangat baik nggih, apalagi kami juga ada dari Komisi P5 itu semuanya alhamdulillah sangat-sangat keren, sehingga kami pun juga sangat terbantu. Dan untuk teman-teman itu juga, teman-teman guru juga jauh sudah lebih paham, apalagi ketika di IHT kemarin juga memang benar-benar kita lebih melihat, karena sebelumnya mungkin kan kalau melalui PMM ketika melihat video saja itu tidak terlalu karena belum menerapkan, tetapi dari IHT kemarin itu kita sudah benar-benar yang mulai melangkah mengikuti satu persatu, sehingga memang jauh lebih baik lagi kalau yang di sekarang. Untuk kendala kadosipun sudah sangat berkurang. Oke. Mungkin juga tambahan, jadi menyampaikan dari BBGP terkait dengan proyek itu, harapannya sekolah bisa menelurkan atau membuat Bapak Ibu instrumen pengukuran. Misalkan kalau yang sudah dilaksanakan ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Misalkan sekolah mau mengembangkan instrumen pengukuran nilai kalau kebinekaan itu. Mungkin sekolah yang akan lebih memahami. Nah, nanti kalau itu instrumennya sudah jadi, dalam bisa membantu untuk mendaftarkan ke HAKI, hak kekayaan intelektual atas nama sekolah gitu. Karena sebelumnya di bidang pekerjaan saya di kampus, itu HAKI itu menjadi salah satu hal yang cukup penting. Nah, siapa tahu ketika ini dibawa ke ranah sekolah, sekolah memiliki hak kekayaan intelektual terkait misalkan instrumen yang dikembangkan untuk mengukur aspek kebinekaan pada kegiatan ini gitu. Dan itu cukup mudah. Jadi kalau kita biasanya kalau saya dulu tuh membayar ke Kemenkumham setelah mengisi draftnya, terus produknya apa yang mau dihakikan, dalam waktu kurang dari 1 minggu itu setelah dikurasi, nanti akan terbit hakinya. Jadi
kalau Bapak Ibu nantinya itu di proyek ada instrumen yang digunakan untuk menilai, harapannya itu dikembangkan sendiri, nanti bisa disampaikan dalam akan bantu untuk mendaftarkan ke Kemenkumham supaya sekolah memiliki salah satunya yaitu hak kekayaan intelektual itu. Jadi boleh bisa dari situ juga Bu. Bisa dibayangkan misalkan satu instrumen untuk satu proyek. Kalau sekolah memiliki 3 proyek, maka sekolah bisa memiliki 3 hak kekayaan intelektual. Termasuk kalau Bapak Ibu ini rajin mengkompilasi karyanya anak-anak untuk katakanlah berkaitan dengan proyek dijadikan satu, kemudian jadi buku, yang sudah ada itu kemarin di SMAN 1 Gondang terkait dengan proyeknya tema kearifan lokal. Jadi itu karyanya anak-anak terkait dengan mengidentifikasi ada kearifan lokal apa di Sragen, dijadikan buku. Nah, siapa tahu ini kan yang sudah berjalan gitu, tahun kemarin tadi disampaikan tema kearifan lokal juga gitu, yang berbau apa tadi Banjarnegara banget. Itu apakah bentuknya bisa dijadikan buku Bapak Ibu? Kalau bisa nanti bisa didaftarkan ISBN dan HAKI juga. Oke, monggo mungkin Bapak. Oh, nggih. Kalau untuk laporan memang setiap kelompok itu kemarin dibuat dalam buku. Hanya saja memang kami belum sampai ke karena kan di dalamnya ada semua kegiatan siswa dari awal hingga akhir, bahkan sampai ke dokumentasi untuk pameran, sekaligus juga di dalamnya ada jurnal harian siswa. Kami kan menyiapkan buku jurnal harian siswa, nggih. Cuma memang kami berhenti hanya di sampai bukunya kami hanya dibikin terus kemudian disusun ditaruhnya di perpustakaan mawon. Oh nggih. Wah ini sebenarnya karena udah dikompilasi jadi buku nggih. Kalau mau di ISBN kan bisa. Kalau nanti memang membutuhkan bantuan nanti saya coba kontak kalau memang sekolah sudah berniat ke arah sana nggih. Dengan catatan itu nanti bisa dalam bantu untuk meng-ISBN-kan dan menghakikan. Nggih, berarti secara umum kendala hanya terkait ini nggih, Bu, nggih. Mungkin beberapa guru yang kurang terlibat saja ngoten nggih. Nggih, namung ngaten mawon. Oke. Baik, monggo mungkin Bapak Ibu menarik ini terkait proyek karena sedang berlangsung. Ya, Pak Dika, sedikit berkomentar lagi tentang P5 ini bahwa kan memang ada beberapa alternatif model pelaksanaan P5 nih, bisa tadi yang model harian, berarti mungkin di jam terakhir atau di setiap jam pagi, atau yang mingguan mengambil hari Jumat di setiap minggunya, atau yang sistem blok. Nah, sementara ini kami di SMA 1 sudah 3 tema berarti, tahun kemarin 2, ini sekarang 1, kami baru mencoba merancang pelaksanaan P5 dengan penjadwalan yang model blok. Jadi selama 3 minggu ini. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Hadi, kalau yang pertama dulu dalam pendampingan kita switching terlalu sering pendampingannya sesuai dengan guru mapel yang mengajar pada waktu itu, sehingga kadang baru menyampaikan sedikit materi sudah jam bel harus geser ke kelas lain, nanti yang melanjutkan akan kesulitan berkomunikasi. Nanti tadi sudah sampai apa yang disampaikan tentang proyeknya. Sementara untuk yang tahun kedua ini kita mencoba tadi disampaikan Pak Hadi menyampaikan untuk pendampingan penuh sehari full mengawal kegiatan. Dampak positifnya kegiatan terselesaikan sesuai dengan yang dijadwalkan. Anak-anak juga tahu runutnya, tetapi kelemahannya tadi memang Pak. Kadang Bapak Ibu itu kan malah jadi setiap hari nunggoni terus. Nggih. Sampai jam ke-10. Nah, dari jam 7 sampai jam 3.15. Bisa dibayangkan memang luar biasa. Jadi kami juga sangat memaklumi lah, apalagi kalau kondisi Bapak Ibu guru yang sudah senior kadang sudah. Dan itu kami sangat dan memang perlu mungkin nanti sebagai bahan evaluasi juga, apakah besok kita mencoba yang model mingguan atau bahkan reguler, dan perlu juga untuk dicoba karena memang belum pernah mencoba mana yang formulasi yang terbaik dalam merancang terutama penjadwalan
P5 ini. Sementara ini kami baru mencoba satu formula dengan jadwal yang sistem blok, tapi dengan pendampingan yang sudah 2 model, sudah 2 Nggih. dibedakan. Nah, kadang seperti itu, wah ini malah jadi dina-dina nunggoni sekelas dari jam 7 pagi sampai jam 3.15. Memang capek luar biasa. Nah, resikonya juga ketika tadi ada yang berhalangan hadir, misalnya karena sakit atau kepentingan yang mendesak, umpamanya ada kan begitu, kita dari tim Komisi P5 Pak Hadi dan teman-teman itu harus mencari, kalau enggak ya harus menggajuli sendiri itu nunggoni kelas itu dari pagi sampai sore hari. Nah, itu memang jadi bahan evaluasi kita bersama untuk bagaimana nanti Bapak Ibu guru selaku pendamping tetap bersemangat, tetap ya fit lah malah. Kesehatannya itu juga sangat penting, sehingga jangan sampai nanti ada pandangan lagi bahwa kalau P5 malah jam kosong, anak beraktivitas sendiri, Bapak Ibu gurunya tidak ngapa-ngapa seperti yang kemarin-kemarin misalnya, atau mungkin masih ada terjadi di beberapa sekolah juga mungkin seperti itu. Ketika Bapak Ibu guru ekosistemnya tidak mendukung semua Bapak Ibu guru, serapi, serinci apapun kegiatan yang sudah kita buat, penjadwalan, lembar kerja, segala macam sudah disediakan, tapi kalau dukungan dari Bapak Ibu guru yang melaksanakan itu kok tidak ada, ya percuma saja itu modulnya selengkap apapun. Karena tidak mungkin murid-murid jalan sendiri tanpa ada pendampingan. Nah, justru adanya fungsi pendampingan kemarin dari Bapak Ibu sebagai pendamping kan memang kerjanya di situ jadi lebih banyak. Bisa mengamati betul perkembangan murid-murid, apakah karakter atau dimensi profil pelajar Pancasila yang mau ditanamkan itu sudah berkembang selama 1 minggu ini, sudah bisa mapel di checklist rubrik observasinya, lembar observasinya kok masih ajak saja. Nah, itu yang diharapkan kan seperti itu. Memang tapi capek luar biasa, Pak, kalau memang betul-betul mau menerapkan seperti itu. Lebih capek dari di kelas gitu tampaknya, Pak. Betul, lebih capek daripada mengajar. Karena full dari jam 7 sampai jam 3.15, tidak ada berhentinya. Ya, mungkin malah butuh imun booster juga ini. Vitamin mungkin ini menurut Pak Hadi. Betul sekali, Bapak. Nggih, Bulin ini resen kayaknya. Monggo. Apa Pak Pak Dika mungkin ada lagi, Pak? Sampun. Oh, siap. Nggih. Monggo Bulin. Tadi kayak resen. Halo, tes. Nggih, Pak. Terima kasih. Nggih, monggo Bulin. Hanya Sehat Bulin. Nggih, alhamdulillah sehat, Pak. Nggih, suaranya kan agak slow tadi. Menambahkan, sebenarnya sudah disampaikan Pak Hadi sama Pak Dika, memang untuk yang P5 kali ini kami rasakan memang betul-betul butuh energi ekstra, terutama untuk kami yang di Komisi P5 ketika ada Bapak Ibu guru yang berhalangan hadir, misalnya ada 2 orang, kemudian harus mengisi di 2 kelas tersebut, apalagi gedungnya juga bersebelahan, yang agak berjauhan, memang betul-betul membutuhkan energi yang ekstra. Kami memang betul mengharapkan kesadaran dari semua Bapak Ibu guru yang lain, memang betul-betul bahwa kehadiran Bapak Ibu guru di kelas itu sangat diharapkan putra-putrinya untuk bisa membimbing mereka dari proses P5 ini. Dan seperti yang dikatakan Pak Hadi, memang kita mungkin perlu booster nih, Pak. Seperti ini, ketika Bapak Ibu pendamping seperti hari ini, kami kan ada ruang untuk konsultasi ketika Bapak Ibu guru pendamping yang berkaitan dengan KTI. Ketika kami tidak ahli, kami mengumpulkan Bapak Ibu guru yang memang punya keahlian di bidang KTI, dan itu full dari pagi sampai siang, sampai sekarang ini masih antrian masih mengular. Memang betul-betul butuh nutrisi yang itu mungkin perlu dipikirkan gitu untuk penyemangat dari Bapak Ibu guru. Setidaknya mungkin itu karena memang energi yang dibutuhkan sangat besar, Pak.
Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih, Blin. Monggo mungkin apakah dari Bapak pengawas mumpung sudah duduk ini tampaknya tidak di Nggih. kendaraan. Matur nuwun Pak Rohman, Pak Darto, teman-teman semua dari SMA 1 Banjarnegara. Ngapunten, saya tadi baru ada penyuluhan hukum untuk MKKS, SMA, SMK, MA se-Kabupaten Wonosobo dari Kejaksaan. Terus langsung ini pulang, ini ada kegiatan lagi di SMA Alfa. Saya baru sampai SMA Alfa, tapi tetap mengikuti. Pak Rahman, kami sampaikan terima kasih ini Pak Darto dan teman-teman. Memang kemarin ketika IHT kita diskusi banyak, Pak Dika, Bu Lin, Pak Adi, dan Bu April itu kita diskusi banyak tentang P5. Karena hasil temuan yang dulu itu bahwa kebanyakan sekolah ketika melaksanakan P5 itu hanya bukan output ya, pada produk saja, tujuannya pada produk. Akhirnya kemarin memang disepakati di SMA 1 Banjarnegara ini kita pantau bagaimana profil pelajar Pancasilanya. Termasuk yang KTI tadi saya amati, silakan, tapi KTI itu adalah sebagai salah satu kegiatan dalam rangka juga untuk membiasakan pada profil pelajar Pancasila. Tadi Pak Dika sudah mengatakan ini ada checklist dan sebagainya. Ini luar biasa Pak. Kami walaupun mungkin tidak tiap hari atau bahkan mungkin kami tiap hari mesti lewat Pak, bukan tiap hari ya. Seminggu sekali mesti lewat kalau depan SMA 1. Tapi di status Bapak Ibu Guru kami memantau statusnya Pak Dika, Pak Darto, ada Bu Iin atau Bu April dan yang lainnya. Saya memantau statusnya. Baru kegiatan kemarin Bhinneka Tunggal Ika, dan luar biasa Pak Rahman ini merupakan salah satu juga sekolah yang menurut saya kegiatan P5-nya saya pandang bagus gitu Pak. Dan memang bukan hanya produk tapi juga ada checklist. Kemarin kita diskusi ada permasalahan-permasalahan waktu itu bahwa bagaimana modul proyek itu bisa tersosialisasi. Anak-anak mau apa, kegiatan kita mau apa, profil pelajar Pancasilanya yang mau dikembangkan apa. Itu kemarin memang yang tahun pertama ada beberapa yang mungkin tidak merata semua paham. Dari komisi ya, kalau kita menyebut komisi ya Pak Dika, komisi proyek begitu ya. Nah, itu alhamdulillah kalau kemarin ketika kita sedikit coaching itu salah satu temuan kendala kita adalah pada modul proyek, dan alhamdulillah ini sudah diperbaiki termasuk pelaksanaan ini Pak Rohman. Pelaksanaan kalau di SMA 1 Banjarnegara ini pakai blok. Memang ada sekolah yang dari blok pindah ke reguler, tapi juga ada yang di reguler justru masalahnya timbul makin banyak, begitu Pak. Di reguler itu ternyata masalahnya juga makin banyak ada. Maka monggo di SMA 1 Banjarnegara silakan didiskusikan nanti yang paling nyaman, paling tepat atau paling enak itu yang seperti apa. Tapi secara umum luar biasa Pak Rohman kami sampaikan, teman-teman di SMA 1 Banjarnegara sudah melaksanakan, selain juga yang P5 ini juga sudah mengarah pada profil pelajar Pancasilanya betul-betul dipantau. Ngaten sementara dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak, sabar nggih. Semoga acaranya di SMA Alfa nggih lancar Pak nggih. Siap nggih. Mungkin dalam coba share screen sebentar nggih Bapak Ibu, ini nanti filenya dalam bagi, mungkin Bapak Ibu juga sudah punya sebagai bahan diskusi bersama kembali nggih. Apa sudah mulai terlihat Bapak Ibu? Sudah. Atau kurang besar tulisannya? Iya. Kalau kurang besar dalam besar kan? Kurang besar nggih? Kalau kurang besar ya. Oke. Sebentar Pak. Ini jadi ini adalah terkait dengan khusus yang proyek ya, terkait dengan dimensi. Tadi disampaikan yang sedang ongoing berjalan proyeknya kan dimensinya berkebinekaan global ya. Nah kalau boleh tahu elemen apa Bapak Ibu yang ambil, apakah mengenal dan menghargai budaya, atau komunikasi dan interaksi antar budaya, atau
refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, atau yang elemen berkeadilan sosial. Nggih, apa dari situ kira-kira yang mana Bapak Ibu yang saat ini dilaksanakan ini ambil elemen yang bagian yang nomor berapa? Kalau untuk dimensinya 3, Pak Roman. Oke. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, 1. Yang Oke, kedua, oke. berkebinekaan global. Yang ketiga, kreatif. Karena kan Oke. menurut pedoman itu minimal ada 2 dimensi Oke. profil pelajar Pancasila dalam setiap pelaksanaan P5. Nah, kita mengambil 3 dimensi. Dari tiap dimensi itu kami mengambil beberapa elemen, tidak sama 2 gitu jadi 6, tidak. Oke. Dari dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, ada 2 elemen yang kita ambil, yaitu akhlak kepada manusia dan akhlak bernegara. Oke. Oke. Kemudian di kebinekaan globalnya ada 2 elemen juga, yaitu mengenal dan menghargai budaya, terus refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Oke. Dari dimensi kreatif, nah, kita di sini elemennya adalah menghasilkan karya dan tindakan yang original. Oke. 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 Nggih, baik. Oke, yang kreatif itu paling terakhir nggih, Pak? Oke. Oh, yang ini. Apa tadi yang elemennya apa, Pak? Ini. Untuk yang kreatif, menghasilkan karya dan tindakan yang original. Yang karya nggih, karya. Oh, yang atas ini nggih, tampaknya. Ini, nah nggih niku Ini menghasilkan. kok sama ya? Kayaknya ini 1 itu Pak tertulis memang 2. Pak. Memang mungkin 1 sebetulnya di dokumen mungkin, tapi yang kami ambil itu. Nggih, oke, Pak. Nggih. Jadi Bapak Ibu nanti juga apa namanya, ini bisa menjadi bahan pertimbangan supaya nanti menentukan keberhasilan supaya nanti apakah proyeknya sudah berhasil atau tidak adalah di bagian di sini Bapak Ibu, di akhir fase ini, karena kalau di SMA itu kan fase E dan F nggih. Untuk saat ini kan fase E di kelas 10, F-nya di kelas 11 nggih. Nah, misalkan tadi yang dimensi yang ini Pak, misalkan yang ketuhanan apa namanya, mohon maaf, beriman bertakwa nggih. Tadi akhlak kepada manusia dan akhlak bernegara. Nggih, misalkan untuk akhlak kepada manusianya kan di sini sub elemennya yang diambil mungkin semua nggih Pak tampaknya? Sub elemennya mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Oke, berarti di akhir fase atau akhir tahun nggih, karena kan rapat proyek itu kan per tahun. Apa Bapak Ibu tinggal katakanlah melihat dari serangkaian kegiatan aktivitas yang dilihat itu, ini sudah berhasil masuk apa tidak ke mereka. Misalkan mengidentifikasi hal yang menjadi permasalahan bersama, memberikan alternatif solusi untuk menjembatani perbedaan dengan mengutamakan kemanusiaan. Kalau yang tadi akhlak kepada apa Pak satunya? Akhlak bernegara. Negara, berarti yang ini nggih. Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nggih. Nah, seperti itu. Jadi terbiasa mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Misalkan ini yang biasanya real di sekolah itu di luar dari jam yang diagendakan proyek. Ternyata anak-anak itu membuang sampah tidak pada tempatnya. Tapi bukan yang di bagian elemen ini misalkan. Padahal pada tahun yang sama sekolah itu menggunakan katakanlah ini apa ya contohnya tadi yang akhlak kepada alam. Nah, itu bisa saja Bapak Ibu meskipun itu di luar dari jam yang dirancang untuk proyek, tapi Bapak Ibu melihat pada prakteknya anak-anak itu loh belum apa ya membuang sampah pada tempatnya. Itu bisa juga menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu untuk nanti dimunculkan dalam rapor proyek gitu. Jadi benar-benar bahkan boleh melihat pada saat tidak membawa catatan, tapi mungkin diingat-ingat wah anak ini kemarin kayak ketahuan sedang merundung adik kelasnya itu. Nah, itu kan berarti dia sedang tidak mempraktikkan atau katakanlah akhlak kepada manusia. Itu boleh seperti itu.
Nggih. Mungkin ada Ya. tambahan monggo Bapak Ibu? Ya, saya Pak. Nggih, monggo Pak. Oke. Tadi kan memang disampaikan, kami insya Allah semua sudah paham di sekolah bahwa dari P5 ini tujuan utamanya bukan membuat produk. Bukan produk, tujuan utamanya, walaupun tadi ada sekarang sedang diminta untuk membuat proposal karya tulis ilmiah setelah melalui beberapa tahapan kegiatan yang kemarin. Nah, tapi itu juga sebagai wujud karena kita mengambil dimensi yang kreatif, mungkin di situ Betul. bisa ditampilkan Harus juga ada Pak wujudnya Rohman, ya kalau kreatif. di kreatif kan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Kemudian subelemennya menghasilkan gagasan yang orisinal. Kemudian ukurannya yang dihasilkan ketika nanti di akhir fase E berarti. Kalau kemarin ternyata hanya fase E ya Pak Rahman nggih, untuk dimensi profil Pancasilanya tidak ada fase F. Sempat kita mungkin sama ya Pak ya, diskusikan, F-nya. sempat kita Karena belum diskusikan ada dokumen baru, Pak. belum ada dokumen baru. Kan di sini ada mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan perasaan dalam bentuk karya atau tindakan. Nah, kalau dalam bentuk karyanya tadi sudah disampaikan Pak Hadi dan Bu April, kita membebaskan ada diferensiasi produk karyanya, mau membuat poster boleh, mau membuat karya terserah. Nah, di situ karena nanti untuk mempromosikan itu tentang kreativitas mereka dalam rangka menguatkan dimensi kreatif itu, sehingga memang untuk dimensi kreatif nanti lebih mudah kita juga asesmennya ketika mereka memiliki karya, produknya, tindakannya, dampaknya dan resikonya bagi lingkungan. Misalnya membuat poster, ada resikonya kalau posternya kok sara nanti malah jadi. Nah, ini kan harus ada petunjuknya Pak. Ada petunjuknya, belajar membuat poster juga yang tidak mengambil isu syarat dan sebagainya. Misalnya kalau yang nanti kok karyanya mau tari-tarian ya dari segi busananya tidak boleh yang terlalu terbuka apa segala macam, sehingga tidak menyimpang dari dimensi profil pelajar Pancasila yang mau dikembangkan. Dan juga nanti bukan KTI-nya yang dinilai bagus dan tidaknya, karena bukan lomba karya tulis ilmiah, tetapi bagaimana mereka berproses dalam menyusun karya ilmiah ini, kerjasamanya muncul tidak, ide gagasannya orisinal atau tidak. Sehingga tadi disampaikan Bu Apel juga, walaupun ibaratnya produknya gagal, jelek pun, yang dinilai adalah karakter dimensi profil pelajar Pancasilanya selama mengikuti ini berkembang atau tidak. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya, Pak. Siap. Terima kasih Pak Dika. Alhamdulillah, berarti mudah-mudahan tinggal melaksanakannya supaya Bapak Ibu tetap imunnya terjaga ya. Dengan jadwalnya tadi saya bayangkan juga wah luar biasa juga ya. Cuma tadi kelebihannya dibandingkan tahun sebelumnya tampaknya disampaikan Pak Hadi, jadwalnya anak-anak ini lebih teratur nih, terkondisikan, terkontrol nih, dibandingkan kalau tahun sebelumnya mungkin disampaikan tadi Pak Dika juga sempat menyampaikan dikiranya jam kosong, nggak ada apa itu ya. Oke, monggo Bapak Ibu, mungkin kalau begitu saya coba berpindah ke di luar proyek dulu nggih. Berarti yang di tahap awal rencananya mungkin bagaimana, mungkin terkait komunitas belajarnya, apakah diselenggarakan seperti apa mungkin kalau boleh tahu, Kombel. Karena Kombel itu menjadi salah satu yang sebenarnya intervensi pada sekolah penggerak dibandingkan dengan sekolah non penggerak atau istilahnya kurikulum lama itu. Kalau ambil contoh di negara-negara maju itu komunitas belajar ini biasanya dilaksanakan 1 bulan sekali, ya. Kadang bisa saja 1 minggu sekali sesuai dengan kebutuhan. Ya tujuannya ngapain? Tujuannya itu diskusikan, ya merefleksikan bersama istilahnya. Terutama terkait dengan pembelajaran, ya. Karena kan pembelajaran itu kalau kita tidak mereview secara kontinu, kadang kita merasa cara mengajar kita itu sudah bagus lah, saya sudah bertahun-tahun misalkan seperti itu, sudah seperti ini kayaknya nggak masalah itu. Tapi dengan adanya komunitas belajar, ya itu harapannya nanti bisa saling belajar bersama. Siapa tahu ada di sini apakah menerima P3K yang baru? Mungkin Bapak Ibu. Ada. Nah, mungkin ambil contoh di sekolah dampingan dalam yang lama di angkatan 2 itu ada
ternyata ada kendala yang itu kalau nggak di saat kombel nggak muncul, tidak disampaikan. Artinya yaitu ada guru P3K baru yang berasal dari sekolah lain yang kulturnya berbeda. Kemudian kultur bekerja ya, maksudnya kultur bekerjanya berbeda. Ketika dia sampai di SMAN 1 Gondang ya, yang kalau di Sragen itu menjadi salah satu favorit, sama saya yakin dengan Banjar. Jadi dia itu kaget, wah kok ternyata budaya kerjanya seperti ini gitu loh. Jadi ada semacam gap, akhirnya jadi rasan-rasan dari guru-guru yang katakanlah sudah lama itu. Nah, dengan adanya Kombel itu ini bisa menjadi salah satu jembatan apa ya? Mungkin kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, mungkin dari yang junior ke senior atau senior ke junior, ya, seperti itu. Atau mungkin ada permasalahan yang ternyata sudah pernah dipecahkan oleh guru lain. Misalkan di kelas A itu siswa-siswanya luar biasa ramenya, bahkan sampai saya nggak bisa mengendalikan. Ternyata guru lain itu ada, oh begini loh caranya, itu dekati gini. Misalkan seperti itu. Tujuannya Kombel sebenarnya ke situ. Tapi boleh juga jika dirasa mau mendiskusikan terkait dengan kendala-kendala proyek, tapi harapannya sih lebih ke pembelajaran. Namun mungkin apakah sudah ada rencana untuk pelaksanaan komunitas belajar di SMAN 1 Banjarnegara? Nggih. Izin nggih, saya Pak Dato. Iya, monggo Mas. Siap, Nggih. monggo. Maaf nih, saya nambah lagi Pak Loh, Hadi. nggak apa-apa Pak, santai kan ini. Pak Rohman dan Pak Hadi, ada 2 Pak Hadi sekarang. Nggih. Monggo, Jadi monggo. kalau untuk komunitas belajar, kami di sekolah kemarin pada saat pelaksanaan IHT sudah kami tekankan kembali, termasuk sampai pada awal kegiatannya apa saja, apa yang harus dilakukan, termasuk membuat komitmen bersama untuk mau kumpul, mengalokasikan waktu di jam kerja setiap minggunya minimal 1 jam untuk membahas, untuk berbagi praktik baik terutama dengan pembelajaran di kelas yang berhasil seperti apa. Itu insya Allah sudah akan kami mulai. Ya, walaupun sebenarnya juga sudah berjalan melalui komunitas belajar di satuan pendidikan di sekolah kami, ada MGMP, baik MGMP Mapel ataupun MBMK semua guru, komunitas belajar guru untuk satu satuan pendidikan di SMA 1 Banjarnegara. Namun kami sangat menemui kendala. Kendalanya adalah berkaitan dengan waktu ini Pak Hadi. Kalau di pelatihan kemarin juga sudah kami sampaikan, kadang kalau untuk menjadwalkan di luar jam kerja, Bapak Ibu guru sudah dengan keluarga, segala macam, akan menjadi sebuah apa ya, ya terasa berat untuk punya komitmen. Maka sesuai dengan yang disampaikan pas pelatihan PSP dan juga IHT kemarin sudah kami sampaikan, setidaknya kita berkomitmen untuk meluangkan waktu 1 jam setiap minggu untuk berkumpul dalam komunitas belajar, berbagi praktik baik, mulai dari merancang pembelajaran, asesmen, sampai mungkin untuk mengatasi permasalahan siswa, merestitusi, memberikan coaching segala macam. Tapi juga kami menemui kendala Pak Hadi. Kendalanya adalah bahwa kami sekarang rata-rata itu mendapatkan jumlah jam mengajar yang sangat besar, ya. Semuanya 28 jam ke atas karena sumber daya manusianya yang semakin berkurang. Banyak yang purna ya Pak. Nggih, sementara tenaga kerja baru P3K tidak ada di Dropi, untuk merekrut guru baru juga ada aturan dari Jateng tidak diperbolehkan, sehingga sekarang jam mengajarnya mungkin terjadi juga di beberapa sekolah. Hampir setiap hari itu ada jam mengajar. Ya, kosong 1-2 jam satu harinya. Kalau dulu ketika masih sumber daya manusianya itu memadai, bahkan kami di tim kurikulum bisa menjadwalkan ketika hari tertentu untuk MGMP tidak ada jam. Nah, bisa untuk berdiskusi, tapi kendalanya sekarang sulit sekali. Bahkan untuk mengosongkan misalnya hari Kamis jam terakhir untuk IPS, hari Senin jam terakhir untuk matematika dikosongkan secara bersama-sama itu hampir tidak memungkinkan. Sehingga kendala yang kami jumpai itu
berkaitan dengan kesulitan mencari alokasi waktu untuk belajar dalam komunitas belajar yang dalam suasana yang FGD langsung luring, duduk bersama, diskusi, menyampaikan ide, gagasan, itu kami sangat kesulitan. Maka yang kami lakukan biasanya adalah berdiskusi di grup guru di sekolah, Pak. Di grup guru kan ada, "Oh, saya punya siswa begini begini begini," tinggal saling bercerita saja, curhat. Jadi bisa disimak kapan pun, yang pagi tidak sedang mengajar bisa, "Oh, ini Ibu Apil muridnya begini begini begini, sudah ditelepon orang tuanya 3 kali tetapi tidak berangkat sekolah." Kadang kami hanya menyempatkan membahas pada, grup, guru-guru di grup WA sekolah seperti itu. Sedangkan keinginan kami bersama untuk menjadwalkan komunitas belajar yang memang terjadwal jam di ruangan ini berdiskusi dengan asik itu kami sementara masih kesulitan untuk mencari waktu. Kalau dilaksanakan di luar jam kerja sudah semuanya capek, sudah lelah, Ya. pengen kondur ya, sudah capek, sudah pengen pulang. Lah ini justru malah gendu-gendu rasa lagi nih, curhat. Nggih, nggak apa-apa, Pak. Cerita biar mungkin dicarikan solusi terbaiknya, Nggih. bagaimana. Nah itu yang ingin saya sampaikan sementara seperti itu, Pak. Tapi kalau untuk keinginan kita belajar bersama-sama, bahkan dari senior-senior pun bersemangat, "Ayo Pak, kapan kita lanjutkan kemarin diskusi merancang asesmen, membuat rubrik penilaian yang bagaimana." Tapi waktu yang kita cari untuk bersama-sama itu yang, tidak bisa. Kalau cuma 3 orang, nanti yang lain misalnya bagaimana, walaupun ndak masalah kita sebetulnya memulai dengan 1, 2, 3 orang, tetapi kadang yang lain juga pengen mengikuti. Kalau harus mengalokasikan waktu untuk IHT terus mengambil jam pelajaran juga nanti siswa yang Nggih, Pak. dirugikan lagi. Mungkin itu Pak, curhatan juga dari saya. Nggih, nggak apa-apa, Pak. Nggih, memang tidak harus setiap minggu, Pak. Mungkin kalau 1 bulan sekali itu juga nggak apa-apa, Pak. Jadi apa namanya, kadang itu bisa untuk merekatkan bersama nggih. Kan bedanya dengan MGMP kan kalau MGMP satu rumpun nggih. Mungkin kalau ada yang bertanya, dari rekan-rekan, tapi kalau Kombel ini kan semua rumpun bisa bergabung gitu nggih. Istilahnya, tidak ada batasan harus mapel tertentu atau rumpun tertentu saja nggih. Jadi kalau, saya mungkin coba menampilkan sedikit nggih, terkait dengan, Kombel. Sekedap, oke. Belum muncul lagi. Oke. Oh, enggak bisa di-share ya tampaknya, sebentar. Tapi ini beda. Mohon maaf. Oh, menunya berganti, oke. Jadi memang, tujuan dari Kombel niki Bapak Ibu, itu salah satu bagian cara untuk meningkatkan kompetensi guru nggih. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada IHT yang sudah Bapak Ibu laksanakan, ada workshop biasanya, kemudian Kombel atau kalau di luar negeri itu nyebutnya PLC, Program Learning Community gitu ya, kayak belajar dalam satu komunitas gitu. Kemudian ada pelatihan di luar sekolah yang Bapak Ibu biasanya ada penugasan, ada mentoring, ada coaching, dan lain-lain. Jadi PLC ini mungkin kalau di luar negeri itu sudah jadi hal yang rutin, gitu. Tetapi memang di Indonesia kalau saya jumpai kadang itu baru di kurikulum Merdeka ini. Kalau di lama itu ada yang arahnya seperti PLC itu kayak lesson study. Mungkin kita sempat bahas ya dulu waktu di BIMTEK itu, yang sayangnya lesson study ini sudah jarang sekali dipakai lagi. Gitu. Padahal itu lesson study itu sangat berkesan loh kalau dilakukan, karena ada bagian mereview, memberikan masukan kepada rekan-rekan itu, dan kadang orang-orang ketika diberikan masukannya tidak dalam forum yang di planning untuk itu, penangkapannya bisa saja berbeda. Khawatirnya mungkin ketika kita memberikan masukan tidak di forum yang memang dirancang untuk itu, bisa sakit hati kan juga ada, misalkan ya, wah saya kok dapat kritikan seperti, tapi kalau forumnya sudah dalam bentuk misalkan kayak Kombel gitu,
kita diskusi bersama, itu biasanya lebih terbuka. Jadi apapun yang disampaikan itu tidak dibawa pulang lah istilahnya, tidak dimasukkan ke hati gitu. Oke, nggak apa-apa Pak. Jadi mungkin pelan-pelan saja, apalagi ini kan masih tahap awal penyesuaian dengan jadwal yang Bapak Ibu sudah mulai sangat padat. Mungkin nanti di bulan September atau Oktober nanti baru dimulai pun juga nggak apa-apa. Kalau di awal ini kan Bapak Ibu tampaknya masih banyak proses di ini perencanaan atau tidak, malah prosesnya di mana yang membuat cukup banyak kesibukan ini? Atau berkaitan dengan Agustusan? Mungkin hari ulang tahun Republik Indonesia kan nanti ada lomba-lomba, jadi panitianya masih difokuskan ke situ. Kalau Agustusan sendiri di sekolah ada kegiatan Bapak Ibu? Mas. Nanti paling ini kan ada rangkaian kegiatan Antv Fest, jadi kan juga butuh waktu persiapan Antv yang ke sekolah. Oke. Festival itu. Oh, festival. Oh, nggih. Berarti ini untuk rencana gelar karya tadi yang disampaikan itu minggu depan atau di bulan depan? Rencana tanggal 21 kan. Oh, 21 nggih. Agustus. Oke. Nggih, baik. 21 nggih. Oke. Oh, aman Bapak Ibu. Nggih, ini juga ada informasi nggih. Apakah kemarin Dalem sudah memberikan bocoran jadwal? Ini Dalem tanya kepada Pokja Sekolah Penggerak di BPGB Jateng. Jadi di bulan Agustus kan nanti kita ada ketemu luring. Kemungkinan di Purwokerto. Nggih, Lokakarya Bapak. Jadi itu kalau informasi dari Bu Dian itu tanggal 25-26. 25 itu biasanya fasilitator kami yang baru datang. Jadi di tanggal 26-nya, Pak. Tanggal 26 itu insya Allah hari Sabtu ya Bapak Ibu. Oh nggih, Sabtu. Biasanya kalau di tahun sebelumnya itu hari Sabtu Bapak Ibu. Nah, untuk lokasinya karena dari aturan kementerian yang memang sudah tidak membolehkan lokakarya di hotel. Jadi kayaknya itu nanti kalau nggak di gedung sekolah, di gedung-gedung pemerintahan. Kalau di Angkatan 2 kemarin masih ada. Beberapa kali itu di 2022 kita biasanya terpusatnya di Solo, di Lorin, di Alana gitu Tetapi nggih Pak, gimana Pak? Saged diusul ke mawon Mas di Lorin. Lah itu kebijakan dari Kemendikbud ya Pak. Kayaknya itu loh ada kaitannya dengan kemarin yang sindirannya dari Pak Presiden ke salah satu kementerian, tapi bukan Kemendikbudnya itu anggaran sekian triliun habis untuk kegiatan di hotel, akhirnya berdampaknya pada seluruh kementerian lain ya tidak melaksanakannya di hotel. Padahal ya esensinya antara di hotel dengan sekolah menurut saya sama dan kalau ini kan konteksnya beda dengan kegiatan-kegiatan di kementerian lain yang dilaksanakan di hotel. Kalau ini kan lebih kepada teknis bagaimana nanti akan dilaksanakan. Ya nanti ditunggu saja Bapak Ibu undangannya dari BPGB. Normalnya biasanya itu yang diundang satu sekolah 4 biasanya dari pengawas, kemudian karena pengawasnya dari 3 sekolah sami Pak Sabar Ini atau ya, beda kalau Banjar Pak Sabar, kalau di Purwokerto kan beda Pak. Oke. Beda pengawasnya. Wilayahnya beda. Oh, Purwokerto pun benten Oke. Berarti nanti kemungkinan 2 pengawas. Mungkin di SMA 1 dan SMA 2 itu 1 pengawas mungkin sama. Biasanya kalau satu kabupaten 1 pengawas Pak biasanya. Jadi nanti dari pengawas, dari kepala sekolah, ada dari guru KP dan dari guru BK. Tapi nanti untuk fixnya menunggu dari BPGB. Biasanya menyesuaikan tema Bapak Ibu. Ya mungkin itu Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Untuk progres PMM bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada PMM-nya ya sementara masih kemarin sih ada setelah IHT ada progres penaikan sedikit sampai saat ini masih
sama kemarin kelihatannya, nanti akan kita motivasi lagi untuk PMM-nya. Paling jauh sampai tema berapa Bapak Ibu? Modul berapa sampai? Pak Dika berapa ya Pak Dika? 7. Oke, tampaknya nanti akan ada himbauan biasanya dari dinas itu untuk proyeknya, untuk PMM biasanya diminta memprogres cukup signifikan itu. Memang dari BPGP ini Bapak Ibu sempat juga ada yang memberikan penghargaan kepada progres terbanyak. Dalam sudut pandangnya dari kementerian, PMM itu kan sebagai wadah untuk belajar, ya. Artinya sekolah yang progresnya itu banyak, bahkan sampai 20 ke atas, itu berarti semangat belajarnya banyak itu. Itu dari kementerian Bapak. Jadi monggo nanti sakit diluangkan untuk memprogres PMM gitu. Ada ini Bapak Ibu, ada triknya supaya diunggah aksi nyata itu cepat di ACC menggunakan pendekatan STAR gitu. Mungkin pernah dalam sampaikan atau belum? STAR gitu. Jadi dimulai ada situasi, gambaran situasinya seperti apa, gitu. T-nya itu adalah tindakan, gitu. Tantangannya itu seperti apa, A-nya itu aksi, terakhir R-nya itu refleksi. Insya Allah kalau pakai pendekatan itu nanti diunggah aksi nyatanya itu besar kemungkinan lolos. Ini bocoran dari yang mengkurasi. Jadi di Angkatan 2 itu ada yang istrinya dari fasilitator menjadi pengkurasi di terkait PMM. Jadi ternyata seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan kepada Bapak Ibu supaya progresnya juga cukup signifikan. Kalau kendala waktu saja gitu Mbaknya. Iya, waktu. Untuk mengakses, misalnya saya untuk melihat Bapak Ibu guru yang progresnya itu sementara kan kita belum bisa, paling itu jumlah satu sekolah yang akses saja berapa. Tapi untuk mengakses, misalnya Pak Dika, saya lihat Pak Dika kan harus ngobrol langsung, misalnya diberi akses untuk melihat, itu bisa enggak Mas ya? Nah, kalau dari sayanya enggak bisa Pak, tapi tampaknya kemarin dari pengawas, dari akun pengawas itu bisa memantau per sekolah-sekolah itu progresnya sudah sejauh mana. Jadi ada di dinas Bapak. Kalau untuk pengawas sih jumlahnya sudah. Misalnya saya melihat Pak Dika sudah sejauh mana, Bu. Oh, niku. Itu bisa atau tidak? Oke, coba nanti dalam tanyakan nggih. Tampaknya kok itu dari operator nggih Pak mungkin. Tapi ini coba dalam konfirmasi kembali. Karena saya juga kurang tahu terkait ini tidak diberikan informasi, tapi nanti saya bisa carikan informasinya. Sebetulnya sih Pak Rahman, kalau untuk progres di level sekolah, kami di tim kurikulum sudah mencoba membuatkan form untuk melaporkan. Tapi tadi itu kendalanya Bapak Ibu guru tidak melaporkan progresnya masing-masing. Sehingga Pak Darto tidak tahu perkembangannya, tapi kalau bisa mengakses langsung ke guru personal dari SIMIKAP kan walaupun nggak laporan bisa dilihat. Coba saya tanyakan bisa, Oke, siap. Nggih. Baik, kendalanya itu nggih berarti. Oke. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Ini secara JP sebenarnya sudah terpenuhi dan kita nanti untuk sesi PMO bisa ketemu lagi di bulan Oktober ya, berarti setiap 2 bulan sekali. Harapannya nanti kendala-kendala yang ada bisa disampaikan kembali dan yang sudah menjadi rencana di bulan ini tadi disampaikan itu nanti coba kita diskusikan bagaimana keterlaksanaannya. Berarti nanti yang perlu dicari tahu adalah terkait dengan proyek ya kayaknya. Kalau dari saya mungkin nanti akan bertanya ke situ karena kan proyeknya ada gelar karya di waktu setelah PMO Agustus ini. Oke, mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan Bapak Ibu terkait kendala. Monggo. Kalau jam pelajarannya ini selesai jam berapa Bapak Ibu kalau jam 15.15. Oke, wah ini berarti bentar lagi ya Bapak Ibu memasuki waktu sholat. Oke.
Saya juga nanti belum cek lagi untuk jadwal silaturahmi ke sekolah itu kalau dari BPGB di-plotting mulai bulan berapa. Nanti kalau ke Banjarnegara itu berarti kalau misalkan mau nitih kereta turunnya Purwokerto nggih? Nggih, Purwokerto. Nggih, nanti ke Banjarnya masih 1,5 jam. Oke. Tidak ada stasiun nggih Pak nggih Banjarnegara? Enten stasiun, enten tapi stasiun lama nggak dipakai. Oh, nggih, sama berarti. Nggih, nanti saya coba tanya ke mahasiswa saya yang Banjar kayaknya ada kok Pak. Nggih. Mudah-mudahan apalagi kalau SMA 1 pasti. Oh iya, ada alumninya panjenengan kok. Saya lupa kemarin namanya siapa itu mahasiswa saya juga dari Banjarnegara. Ketika dalam menyebut nama Pak Sudarto, Pak Dika itu, oh iya Pak, saya dulu juga diajar itu ternyata. Tahulah istilah gurunya itu. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin untuk sesi PMO bulan Agustus ini bisa kita cukupkan dulu ya, Bapak Ibu. Terima kasih, tetap semangat ya Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Saya juga mohon maaf jika mungkin pada sesi hari ini tadi ada terlambat masuk kurang lebih 10 menit dan mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita berjumpa kembali nanti secara luring pada kegiatan lokakarya dengan waktu dan jadwal yang menyesuaikan dari undangan dari BPGB dan kita akan berjumpa lagi untuk progres PMO 2 bulan lagi ya, pada bulan Oktober. Sama Bapak Ibu, jadi nanti kita diskusi mawon seperti ini dan waktunya kita bisa memilih kapan yang Bapak Ibu nanti bisa melaksanakan PMO. Mungkin itu saja. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih Bapak Ibu, mohon izin untuk mengakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu nggih. Pak Rahman. Nggih, sami-sami.